Halo, assalamualaikum, sahabat koleksi Kiki. Ketemuan lagi barengan saya Kiki. Hari ini kita nggak bikin-bikin, minggu ini kita libur bikin-bikinnya juga karena pas banget ya. Hari Rabunya itu lagi tanggal merah gitu kan. Jadinya nggak bisa online live bikin-bikin pagi-pagi. Tapi karena tadi dihubungin sama Dimas, dihubungin gaya banget, dikasih tahu Dimas, Mama minggu ini kita belum ada postingan loh mah di YouTube channel Koleksi Kiki. Mama nggak mau live tah, biar postingan kita makin banyak. Oke Dim. Jadi ada fungsinya juga ya, atau ada manfaatnya gitu, mengajak dan melibatkan anggota keluarga kita, anak-anak untuk turut berpartisipasi dalam perdagangan. Maksudnya kadang-kadang karena kesibukan, rutinitas, jadwal macam-macam, kita ada aja gitu yang kelupaan, keskip, nggak kekerjain, terus aja kayak gitu. Nah, dengan adanya orang-orang di sekitar kita yang bantu ngingetin, itu membantu banget supaya kita lebih terstruktur dan terorganisasi dengan baik kerjaannya tanpa harus nambah karyawan dulu. Iya. Yeah. Assalamualaikum Mbak Mami Cino. Wah, ada Rifan. Yeay. Hai Van, ini bukan review makanan nih ya. Ada Mbak Aprilia, selamat bergabung Mbak. Mbak Tere, Zivana Craft. Terus ada siapa ya? Mbak Oma Salwa, Mbak Rani Crafting. Selamat siang semuanya. Nah, di kesempatan ini kita bakalan ngobrol santai aja sih. Karena saya nggak akan bikin apa-apa juga anyway. Karena belum siap ya bahannya. Tapi teman-teman boleh tanya di kolom komen ya, atau mau sharing, nanti saya bacain satu-satu. Karena siapa tahu sharing dan komen teman-teman itu akan menginspirasi dan menjadi solusi buat teman-teman yang lain. Hai Nana. Jadi Surabaya lagi panas banget ya, kayaknya di luar tuh kayak hampir 40 derajat Celcius gitu. Jadi kayak ya very hot guys. Terus kita sudah siapin ini nih bersama untuk live. Ternyata kipas anginnya belum dinyalain. Jadi mungkin sambil live ini teman-teman akan mendengar suara ala-ala kayak naik sepeda motor ya. Itu sebabnya ada desirian dari kipas angin. Iya. Sebentar. Oke. Iya. Selamat bergabung ya semuanya. Nah, hari ini sendiri, maksudnya sekarang saya mau cerita. Sebenarnya kalau bikin usaha aksesoris, apa aja sih kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari? Di samping harus bisa bikin, yang paling utama nih yang harus kita kuasai juga adalah bagaimana membuat bikinan kita diterima sama orang ya. Jadi kadang-kadang kita bisa bikin, tapi kita nggak memiliki keterampilan untuk nunjukin nih barang hasil buatan kita. Misalnya kita belum punya skill memotret gitu ya. Terus kalaupun sudah bisa memotret mungkin belum tahu cara ngasih tulisannya. Terus kalau sudah punya fotonya, sudah bisa bikin kata-kata yang mempromosikan, belum tahu cara dipromosikannya di mana, apakah harus pakai Instagram ataukah harus di Facebook aja ataukah bisa pakai WhatsApp story gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang sudah bisa bikin dan produk buatannya masih untuk dipakai sendiri, coba tambahkan dengan keterampilan mempromosikan hasil karyanya. Gimana nih caranya biar kita bisa pede dan tahu step by step promosiin produk buatan kita secara online atau secara langsung? Yang pertama, cari ilmunya. Ilmu ini bisa didapatkan dengan mengikuti yang paling gampang sih browsing ya. Browsing Google gitu. Terus teman-teman bisa juga dengan cek YouTube channel. Nah, tips juara jualan di rumah. Nah, browsing aja, masukin kata kunci kayak gitu. Terus
Kalau misalnya sudah ikut komunitas, ikut juga aktif dalam kelas-kelas pelatihannya. Biasanya setiap komunitas tuh bikin pelatihan rutin tentang bikin ini atau sharing tentang ilmu itu gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa gabung untuk tanya kesulitannya apa dan bagaimana cara memulainya. Kuncinya sih kalau kita mau mulai mengupgrade diri, kita juga harus berani membuka diri juga ya untuk tahu sebenarnya kita tuh kurangnya di mana. Karena kadang-kadang kalau kita masih baru mulai, kita kayak bingung gitu kan, mau mulai dari mana ya. Terus habis gitu bikin apa ya, tanya ke siapa ya gitu. Nah yang paling repot ketika kesempatan tanya udah datang, kita tuh nggak tahu mau tanya apa. Karena kita masih belum benar-benar membuka diri atau belum benar-benar tahu masalah kita di mana, kurangnya apa, harus ngapain, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah ada di tahapan, aduh masalahku, aku sudah bisa bikin produk, tapi aku belum bisa jualinnya. Nah, itu berarti udah bagus banget ya, udah tahu kondisinya saat ini seperti apa dan berikutnya mau jualan di mana? Pertanyaan kayak gitu. Aku mau pingin jualan di Shopee nih misalnya, marketplace. Nah, berarti lebih bagus lagi karena teman-teman sudah tinggal browsing bagaimana cara jualan di Shopee gitu. Nah itu nanti step by stepnya akan lebih detail dibanding kalau teman-teman ngasih pertanyaannya baru di garis besarnya aja. Jadi saya mau jualan aksesoris. Tapi jualan aksesoris apa, di mana, kemana, itu pertanyaannya akan membantu kita bikin strategi buat jualan. Selamat siang Mas Dadang, Mbak Ati, Mbak Ida, Mbak Angki, selamat bergabung ya. Nah ini kita bakalan ngobrol santai aja, jadi teman-teman boleh tanya-tanya juga, tulis di kolom komen, atau mungkin ya cuman sharing aja ya. Boleh banget. Iya, selamat bergabung Mbak, selamat siang. Iya bener, hari ini kita live tapi nggak bikin apa-apa dulu ya. Mbak Kiki yang paling baru bikin apa? Ini nih. Wow, ini masih kayak produk trial and error gitu sih guys. Jadi ini kayak gelang. Tapi sebenarnya gelang ini bukan buat di tangan tapi buat di bahu gitu ya. Cuman ternyata kekecilan pas bikin. Jadi kalau di bahu saya nggak cukup. Jadi kayak kalau di bahu saya dia kebuka gini loh. Oh, karena besar. Iya kangen ya kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul biasanya ceritanya jadi lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kita cuma ketemuan online kayak gini. Itu keren buat siapa? Ini mah bukan buat siapa-siapa mas, buat latihan aja. Jadi sebenarnya tekniknya sama kayak bikin bros gitu ya. Cuman brosnya dirangkainya di kawat. Iya selamat siang Mbak Ira. Iya sudah minggu ini belum ketemuan nih ya sama saya secara online karena minggu ini nggak ada bikin-bikin pagi-pagi. Wah ini ada sharing dari Mbak Jasmine. Halo Jasmine, selamat siang Mbak. Aku baru mulai bikin handmade jewelry. Aku tahu kakak dari mama. Wah aku terharu Jasmine. Salam ya buat mama ya. Pasti Jasmine kayak temennya Dimas gitu ya. Habis manggilnya tante. Dan pasti ini kalau ke rumah Salim langsung berasa tua ya guys. Jasmine, tante doain usahanya bisa tambah laris dan maju ya. Mudah-mudahan Jasmine, biasanya keunggulan dari adik-adik yang teenagers itu dia punya kemampuan sosial media yang sangat bagus. Jadi kayak otomatis bisa aja gitu update foto, selfie, bikin tulisan, gimana ngefollow orang, itu mereka udah secara otomatis bisa tanpa harus banyak belajar. Jadi ini modal yang bagus banget Jasmine untuk bisa eksis
di bisnis online yang pembuatan jewelry yang handmade ya. Nah tinggal nanti Jasmine cocokkan aja produknya sama pelanggan-pelanggannya. Mungkin kalau baru usaha pertama kali pelanggan kita tuh biasanya teman-teman kita ya. Jadi otomatis produknya yang cocok sama usia se-Jasmine gitu deh. Nah kalau misalnya kayak gini Jasmine bikin emang sih keren ya. Tapi rasanya kalau ya usia-usia SMA kuliah pakai gelang gini ke sekolah atau pergi hangout sama teman-temannya agak-agak menimbulkan apa sih? Ngapain sih? Agak aneh gitu ya. Nah jadi kayak kurang cocok produknya. Tapi misalnya kalau Jasmine bikin kayak konektor masker yang warna-warni, up to date, kekinian, itu kayaknya lebih cocok buat kelompok calon pelanggan Jasmine. Mudah-mudahan lancar ya. Ini dari Mas Dadang Mbak itu kayaknya lebih cocok deh buat fashion show. Iya ya Mas, mudah-mudahan ya nanti tak buatin yang lebih baru dan bagus lagi. Karena aku masih nggak pede sama yang ini. Jadi nggak tak posting, nggak tak bikin. Halo Mbak Mami Cino. Aduh manggilnya Mbak siapa ya? Aku banyak banget nih Mbak bikin aksesoris macam-macam. Dan kebanyakan dari barang bekas, kain bekas. Ih keren banget. Cuma aku bingung gimana ya Mbak foto-fotonya biar bisa laku pas aku ngejual. Bener banget sih. Apalagi kalau kayak gini ya. Kita sudah tahu bungkus Indomie. Kan kelihatan tuh bungkus Indomie. Ini contoh sih ya Mbak Mami Cino. Terus kita bikin jadi tas. Tasnya ini bermanfaat banget. Kuat karena kan plastik Indominya tebel dan bagus gitu, disusun cantik. Tapi kadang-kadang karena orang tahu itu bahan bekas bungkus, yang paling repot adalah ketika difoto produk itu nggak bisa terlihat mahal. Padahal proses bikinnya mulai dari bersihin bungkusnya, nyortir bungkus yang bisa dipakai, bikin desain, terus membuat tasnya itu butuh effort yang besar dan gak gampang ya kan. Nah gimana caranya membuat barang yang kelihatannya bekas jadi menarik dan punya nilai, itu adalah PR yang paling sulit. Jadi saya juga bikin Mbak dari bahan-bahan perca batik. Jadi kayak gini nih. Ini batiknya kayak batik sisa gitu ya, cuman lepasan kecil-kecil gitu potongan, terus dirangkai jadi kalung. Awalnya saya pun kesulitan Mbak untuk ngejual kalung perca batik ini di harga yang mahal. Biasanya berapa coba orang nawar gini? 20-25 ribu. Sementara saya berharap produk ini bisa dibeli di harga 40 sampai 50 ribu. Nah gimana ya supaya produk ini kelihatan bagus? Yang pertama, skill memotret memang harus dilatih. Jadi walaupun kita sering baca teori-teori, cara memotret yang bagus, begini tips-tips memotret yang bagus, selama kita nggak pernah praktek, nol besar, artinya nggak bakalan bisa jadi foto yang bagus. Nah ketika kita sering berlatih motret, kita review lagi hasil foto-fotonya, kita bisa tahu sebenarnya angle yang bagus gimana ya, di fotonya paling bagus jam berapa ya, pakai cahaya apa ya, di lokasi mana ya, alasnya apa ya. Nah setelah Mbak menguasai skill dasarnya, pakai handphone aja, nggak usah pakai kamera yang besar-besar banget gitu ya, atau nggak harus pakai misalnya kamera kayak punya saya gini, nggak harus, pakai handphone aja juga sudah bisa. Tapi harus sering latihan ya, karena sebenarnya memotret itu bukan tentang gadgetnya guys, tapi tentang orang di balik gadgetnya. Nah ini kabar baik banget ya buat kita yang mungkin masih belum punya dana ekstra untuk beli gadget yang bagus gitu. Pakai gadget yang ada aja juga bisa, karena setelah kita foto, kita masih bisa editing lagi di aplikasi-aplikasi seperti Lightroom, terus aplikasi Aviary, apalagi ya, banyak ya. Nanti teman-teman browsing aja aplikasi editing foto. Nah, setelah bisa memotret, selanjutnya PR-nya adalah bagaimana membuat foto yang bercerita. Jadi dari gambarnya aja orang bisa ngebayangin bahwa proses bikin aksesoris
dari bahan bekasnya tadi itu sulit loh gitu. Oh, proses bikinnya itu dengan penuh perjuangan loh, didesain dengan sungguh-sungguh, dari bikin gambar, bersihin bungkusnya gitu ya, atau apa ya, misalnya jadi pada saat memotret, Mbak jangan hanya ada produk di foto di lantai, terus warnanya kelihatan bagus, detail dan cantik, maka produk dari bahan bekas kita itu hanya kelihatan kayak ya produk biasa aja gitu. Gak ada nilai lebih dibandingkan produk bahan bekas. Maksudnya produk yang bukan bahan bekas. Nah, kalau memang produknya dari bahan bekas, Mbak angkat itu sebagai keunggulan bahwa ini tuh bahan bekas loh. Kita membantu menyelamatkan dunia loh dengan memanfaatkan bahan yang istilahnya sebenarnya seringnya dibuang, tapi kita pakai ulang untuk jadi sesuatu yang lebih bernilai. Terus ini yang sebenarnya perlu latihan. Terus selain diangkat kenapa produk bahan bekasnya menarik, sulit dibuat, dan penuh perjuangan, teman-teman juga bisa posting fotonya saat dipakai. Misalnya ketika kita mau pergi, kita foto lah lagi pakai tas dari percakain tadi. Atau ketika mau pergi ke pesta, bajunya jangan dipakai dulu ya, ditata dulu di lantai sama sepatunya, tasnya, kerudungnya, roknya, dan sebagainya. Terus ditambahin aksesorisnya, sehingga orang punya bayangan, oh aksesoris ini bisa dipakai pergi kemana ya, kayak gitu. Jadi gimana ya, gambarnya itu nggak sekedar gambar aksesoris doang, tapi bercerita tentang keunggulan produk yang Mbak buat. Mudah-mudahan bantu ya pertanyaannya ya. Jawaban saya, wah ini saya bacakan lagi. Wah itu kalau dilingkarkan di lengan atas jadinya seperti Tuan Putri zaman dulu ya Mbak. Bener Mbak, apalagi kalau pakai baju dodotan nih ya, pengantin Solo itu. Nah ini bener-bener kayak putri-putri itu. Iya, siang Mbak Kiki, saya baru bergabung, selamat bergabung teman-teman. Ini wah sharing lagi dari Jasmine. Tante sekarang alhamdulillah ada pesanan dari ibu-ibu temennya mama. Jadi berguna banget nih kontennya Kak Kiki. Habis manggil tante jadi Kak Kiki. Aduh Jasmine, aku jadi ingin memberikan kamu. Aku langsung terasa muda. Nah ini dari Mbak Zivana Craft. Mbak kemarin paketan dari koleksi Kiki sudah nyampe loh. Ternyata nggak segampang melihat Mbak Kiki ya pas melintir kawatnya. Nah itu karena tangannya Mbak juga masih belum sekeras tangan saya. Alias belum banyak kapalnya ya. Nanti kalau sudah punya banyak kapal alias kapalan, insya Allah bikinnya jadi lebih enteng motornya karena tangannya udah keras. Aduh ini solusi atau semacam sesuatu yang ini ya. Iya. Gimana Mbak cara ngilangin kapalnya? Oh bisa dong kapalnya itu. Teman-teman bisa ya pas cuci tangan. Nggak sekedar dikasih sabun tapi digosok juga pakai batu apung. Itu akan bantu mengelupas bagian kulit matinya. Cuma ketika bagian kulit matinya terkelupas, otomatis bikin bosnya jadi penuh perjuangan lagi karena tangannya balik ke halus lagi gitu ya. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Yuliris. Mbak Kiki, aku jadi narasumber lagi nih, kurang lebih untuk 100 orang. Nanti aku mau hunting bahan ke Mbak Kiki ya. Wah, selamat ya Mbak Yuli. Jadi kemarin Mbak Yuli sharing ya di Instagram koleksi Kiki kalau ngajar di pelatihan kantornya ya Mbak ya. Untuk ibu-ibu sekitar 150 orang bikin bros batu donat. Dan materinya itu hasil belajar dari bikin-bikin pagi-pagi. Aku jadi ikut bahagia. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan bisa tersebar ke lebih banyak orang ya. Dan teman-teman bisa membagikan ilmunya di teman-teman di kotanya gitu. Mungkin kan gak semuanya nonton Instagram, gak semuanya punya akun Instagram atau bisa nonton YouTube channel, jadi ilmunya bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Seneng banget, terima kasih Mbak Yuli. Mudah-mudahan nanti kita bisa bantu ya nyiapin bahan-bahannya. Assalamualaikum Mbak Maya, Mbak Desi, Mbak Rani. Wah seneng banget ya.
Eh, Maaf ya teman-teman yang belum disebutkan atau terlewat. Salam kenal Mbak Kiki, ini dari Mbak Dinis. Saya pengen deh mendalami pembuatan bros-bros. Saya kalau jualan di Shopee sudah ada, tapi jualan scrunchie. Wah, keren. Nah, sekarang saya pengen mendalami bros gitu. Saya masih nggak pernah puas sama buatan saya sendiri. Kalau pemotretan saya sudah punya sendiri. Wah, mantap Mbak. Karena biasanya yang beli scrunchies itu yang pakai hijab ya, untuk biar cepolnya itu nggak, misalnya rambutnya pendek gitu kan. Nah kalau kita nggak pakai scrunchies itu kan kepalanya biasanya langsung los gitu ya ke bawah. Sehingga kalau kita misalnya pakai konektor masker atau pakai hiasan di kepala itu suka berusut, licin jatuh. Nah kalau misalnya teman-teman dikasih scrunchies, jadi scrunchies itu ikat rambut yang bisa melar-melar itu. Nah itu dia buat nahan. Nah artinya rata-rata pelanggan Mbak kan sudah pakai hijab. Kalau Mbak jualan bros juga itu pastinya akan kayak melengkapi gitu. Mereka yang awalnya cuma beli scrunchies bisa ada bros lucu juga nih. Nah, bisa sekalian dibeli. Itu ide yang bagus banget. Mudah-mudahan lancar ya usahanya. Kalau pengen belajar cara bikin bros yang kecil-kecil bisa lihat di YouTube channel Koleksi Kiki. Kita punya postingan yang model bros mini-mini atau peniti kecil gitu. Nanti teman-teman bisa belajar di situ. Mbak, sinyalnya putus nih karena sambil jalan nganter orderan. Wah, mantap Mbak Sani, senang banget ya. Gak apa-apa yang ngeliatnya sepotong-sepotong, nanti masih bisa dilihat di YouTube channel Koleksi Kiki setelah Dimas upload. Iya, jadi live hari ini adalah live karena diingetin Dimas minggu ini belum ada postingan video. Terima kasih Mbak Meme di Bromo ya tadi ya. Alhamdulillah senang sekali kalau sarannya bisa membantu. Nah ini dari Mbak Idam. Wah Mbak Sani keren banget nih, laris manis ya Mbak. Sambil nganter orderan bisa sambil join di live Instagram. Bener, seneng banget loh kalau dengar cerita dari Mbak Sani ini. Jadi Mbak Sani ini sekarang ada di Hong Kong, punya beberapa bisnis, diantaranya kargo, terus jualan skincare, dan sekarang juga bikin aksesoris untuk dijual ke teman-teman yang ada di Hong Kong sana. Jadi wah luar biasa ya Mbak. Dan buat pelanggan-pelanggan kita yang di Hong Kong yang suka bingung gimana caranya barangnya bisa sampai ke sana, tenang aja, ada kargo Mbak Sani yang siap ngirim dari Surabaya ke Hong Kong dengan harga yang terjangkau ya Mbak ya. Selamat bergabung ya teman-teman semua. Oh iya, aduh maaf kepencet guys. Oke. Halo Mbak Eno, Mbak Desi, Mbak Ida, Mbak Indah Yulia Stanti, Mbak Nungki Farida. Nah ini Mbak Desi cerita, ini saya lagi nonton sambil bikin tugas negara Mbak. Karena saya lagi jaga posyandu. Oh, anak bayi saya yang umur 2 tahun juga rajin ke posyandu loh. Kok jadi iklan? Selamat bergabung ya, ini Mbak Esther Lestari, Mbak Indri, Andrianto, wah ada Mbak Tati Widarti juga. Mbak, oh ini dari Mbak Indri, Mbak saya sudah ambil paket bros buyer lumayan banyak loh. Wah alhamdulillah, mudah-mudahan nanti langsung bisa bikin dan langsung laris ya Mbak Indri ya. Ini dari Mbak Tinting, halo Mbak Tinting, kompak banget sih Mbak, semua pada support Mbak Kiki. Waduh ini kayaknya postingan yang tadi ya, pasti gara-gara saya cerita bahwa bisnis saya ini dulunya bisnis perorangan, sekarang jadi bisnis keluarga karena hampir seluruh anggota keluarga bantuin. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi galau, usahanya sudah mulai banyak orderan, tapi masih maju mundur ya, mau ngangkat atau nambah karyawan, coba deh pilih-pilih dulu atau pilah pekerjaan yang dimilikin saat ini. Sebenarnya kita tuh repot dalam sehari itu ngapain aja sih gitu ya. Nah kemudian coba cek mana pekerjaan yang harus kita sendiri lakukan dan mana pekerjaan yang bisa kita minta bantuan orang lain untuk ngerjain.
Nah terus setelah kita kelompokkan jenis-jenis pekerjaannya, kita nggak harus langsung cari karyawan ya, karena kalau nyari karyawan artinya ada tanggung jawab tambahan tuh. Harus siapkan juga biaya untuk gajiannya. Nah kalau kita usahanya masih baru, kadang-kadang kan kita nggak bisa ngitung tuh, berapa ya pendapatan saya? Apa iya ya pendapatan saya akan stabil sebanyak hari ini? Gimana kalau misalnya minggu depan lagi sepi, bayarnya gimana ya? Kan kadang-kadang kita kayak suka galau gitu ya. Nah coba sebelum ngangkat orang lain, manfaatkan aja dulu orang-orang di sekitar kita untuk kita mintain bantuan. Bisa nggak ya? Mungkin anak-anak ya, kalau anak-anak udah besar, coba libatkan mereka di dalam pekerjaan kita. Kak, kamu bisa nggak ya motong kawatnya dulu supaya nanti kalau mama bikin bros kawatnya udah rapi urutannya. Atau bisa nggak ya nyiapin bahannya seperti ini dulu, nanti per nyiapin bahan dikasih 500 rupiah misalnya, atau tambahan uang jajan berapa gitu. Nah ini akan di samping membantu anak termotivasi ya, karena bantuan kali ini bernilai rupiah. Terus juga saling memberikan experience di anak, bagaimana pengalaman bekerja ngikut orang, yang mana ibunya sendiri sih sebenarnya. Dan buat kita juga bagaimana pengalaman bekerja, mempekerjakan orang. Karena saat kita belum pernah punya karyawan, pertama kali punya karyawan, itu bukan cuma karyawan kita loh yang belajar, tapi kita sebagai pemilik usaha juga lagi belajar bagaimana caranya punya karyawan. Bagaimana cara mendistribusikan pekerjaan, misalnya dia hari ini harus ngapain aja, bagaimana memberi pembayaran yang adil atas apa yang dikerjakan gitu ya. Misalnya, oh untuk pekerjaan ini saya bayar segini ya. Nah kalau kita tidak pernah punya pengalaman itu, biasanya kita bingung, karyawan kita lebih bingung lagi ya. Dan akhirnya gimana, nggak ketemu kan, problem dia dan problem kita itu tidak bisa bertemu. Akhirnya tahu-tahu, Bu maaf ya saya nggak masuk lagi, atau tiba-tiba minta berhenti, bilang ada kegiatan yang lain, karena mungkin dia bingung menyampaikan apa yang jadi pemikirannya, dan kita sendiri juga bingung menyampaikan harapan-harapan kita. Nah ini oh ya, ini dari Mbak Mia Ros. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam Mbak. Nah ini Mbak Sani. Iya nih Mbak, ongkos kirimnya bisa langsung dibayar di Hong Kong loh saat pengambilan barang. Jadi nggak harus dibayar pas lagi order ke saya. Jadi pas order ke saya teman-teman cukup bayar belanjaan aja. Nanti pas mau ngambil bisa langsung bayar pakai Hong Kong dolar ya. Betul ya Mbak ya. Di tempat kargonya sama Mbak Sani. Jadi ini sangat membantu banget buat teman-teman yang ada di Hong Kong. Yang alhamdulillah banyak ya, sering banget komen di YouTube channelnya Koleksi Kiki, pengen nyobain tapi masih bingung belanja atau beli di mana. Bisa beli dari Koleksi Kiki, nanti kita bantu kirim ya. Nah ini tambahan dari Mbak Indri. Iya nih Mbak, saya beli paket wire-nya untuk souvenir pernikahan 50 buah Mbak. Alhamdulillah mantep hasilnya dan pada suka. Wah keren ya Mbak Indri, alhamdulillah senang banget. Terima kasih Mbak sharingnya. Aku jadi ikut bahagia. Mudah-mudahan yang menikah saudaranya ya, itu bisa, atau keluarganya, menjadi pernikahannya sakinah mawaddah warohmah, berkah buat keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ini dari Mbak Alfia. Mbak, alhamdulillah Klaten hadir nih. Semoga bisa menaikkan imun siang ini ya dengan nonton Mbak Kiki live. Waduh. Ya mudah-mudahan gak jadi lapar ya setelah lihat ya. Karena banyak yang suka sharing, Mbak setelah aku lihat live-mu aku menjadi ngantuk. Mbak aku gak bisa lihat live sampai akhir karena aku ketiduran. Makasih guys, pokoknya sharing-sharingnya sangat membantu banget. Ini sudah 30 menit, tidak terasa ya. Kita masih ada sekitar 20 menit lagi. Teman-teman boleh ya tanya-tanya atau sharing pengalamannya. Nanti saya bacain satu-satu di kolom komen yang ada di Instagram live-nya. Halo Mbak Heni. Halo Cigu, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Heni. Jadi Mbak Heni ini adalah sahabat Koleksi Kiki yang hadir sejak tahun 2007 sampai sekarang 2021, 14 tahun.
Jadi dulu kita kayak email-emailan gitu ya sebelum komen-komenan di Instagram. Karena pertama kali saya jualannya di Multiply yang sekarang udah nggak ada ya. Jadi itu kayak platform WordPress gitu ya, platform menulis cerita, blog lah. Di situ saya posting cerita-cerita tentang koleksi Kiki, termasuk produk-produk yang saya jual. Terus nanti kalau mau beli lewat email. Karena waktu itu handphone masih hitam putih ya, jadi nggak bisa attach foto. Nah, daripada bingung, jadi di email. Aduh, terharu banget. Aduh, terima kasih ya teman-teman. Oh, ini tambahan dari Mbak Sani juga nih. Iya nih Mbak Kiki, kecuali Taiwan sama Singapura, Malaysia, bayarnya langsung di Indonesia. Tapi kalau ke Hong Kong, bayarnya bisa langsung di Hong Kong. Siap, terima kasih banget Mbak. Ini akan sangat membantu sekali. Ini dari Mbak Mia Rose, Mbak. Aku sering ketentram. Oh, maaf Mbak. Mata saya sudah ini ya berpandangan hidup positif, jadi agak-agak susah baca. Mbak, aku sering keteteran nih ngerjain pesanan. Tapi aku takut untuk mencari orang yang mau bantu. Nah, keteteran ngerjain pesanan biasanya karena pertama, kita nggak pernah benar-benar menghitung durasi waktu pengerjaan untuk sebuah produk. Jadi sebaiknya teman-teman kalau bikin model baru, misalnya kayak gini ya, bros batu donat besar, bahannya catat batu donat 1, batu bulat ini segini. Terus waktu bikin di timer, waktu pengerjaan sekitar 15 menit ya. Terus habis gitu, atau waktu pengerjaan 30 menit lah ya, 15 menit kayak cepet banget gitu kan. 30 menit, artinya kalau dalam satu hari kita dedikasikan waktu kerja kita cuma 3 jam atau 4 jam lah ya. 4 jam misalnya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam mungkin. Atau jam berapa lah terserah teman-teman. Maka kalau satu bros 30 menit, kalau 4 jam kerja artinya paling banyak kita bikin 8 buah bros. Padahal belum tentu loh stamina kita itu jos terus ya. Kadang-kadang itu kita kayak bingung gitu. Habis bikin yang pertama masih semangat, bikin kedua kok agak sumo ya kan. Akhirnya nyalain kipas angin. Bikin yang keempat kok lapar, bikin Indomie ya toh. Bikin yang kelima kok agak ngantuk, mulai ngudek kopi, belum ada air panas, bikin air dulu gitu. Bikin yang ketujuh jadi ngantuk. Karena udah kenyang, badannya anget gitu ya. Akhirnya yang ketujuh dan kedelapan nggak selesai. Nah itu kenapa kalau udah tahu kayak gitu, tapi paling nggak kalau kita sudah punya patokan nih Mbak Mia Rose, berapa yang bisa kita buat dalam 4 jam itu, kita bisa tahu orang itu harus nunggu atau ngantri pesanannya berapa lama ya. Nah seringnya orang karena kita tidak infokan berapa lama dia harus menunggu, angka kecewanya jadi lebih tinggi sebab baik Mbak, pesanannya kita catat ya, kita buatkan dulu. Oke Mbak, bayangan dia dibuatin secepat-cepatnya dong ya. Nah ternyata sebenarnya dalam catatan kita dia ada di antrian ke-37 yang mana baru selesai sekitar 2 minggu lagi. Nah maukah dia menunggu selama 2 minggu itu? Kalau info ini disampaikan di awal, Mbak mohon maaf, ini kebetulan saya lagi ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, sehingga untuk pesanan Mbak ini baru selesai 2 minggu yang akan datang. Gimana Mbak? Apa nggak apa-apa menunggu sekian lama? Atau kalau misalnya Mbak bersedia menunggu, nanti saya kasih bonus ya. Misalnya kasih aja bonus peniti dagu yang kecil, atau gantungan kunci kecil, anting-anting kecil. Benda-benda yang sebenarnya bisa kita buat cepat lah ya, untuk membuat hati pelanggan kita senang dan sebagai ucapan terima kasih juga karena dia sudah mau menunggu begitu lama untuk produk yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah kalau dia mau menunggu maka kita buatkan. Tapi kalau dia sudah tidak mau menunggu, maka kita tawarkan alternatif yang kedua adalah bisa Mbak saya dulukan selesai besok tapi ada ekstra biaya. Sebesar Rp5.000, apa nggak apa-apa Mbak kalau misalnya jadi nambah 5.000 karena saya harus ganti nih. Kenapa kok harus ditambahin 5.000? Di situ teman-teman bisa ngukur urgensi
untuk nambah karyawan. Jadi kalau misalnya dia nggak mau nunggu dan orderan itu lepas, artinya coba teman-teman punya karyawan tambahan dan pekerjaannya bisa selesai lebih cepat, artinya ada ekstra pemasukan sebesar nilai uang yang hilang. Ribet nggak ya? Kalimat saya dipahami, kurang lebih seperti itu ya. Nah coba hitung, setelah berkali-kali, setelah disuruh nunggu seminggu nggak ada yang mau, gagal lagi. Artinya itulah saatnya teman-teman cari orang buat bantuin. Karena apa? Kalau ada yang bantuin, ada ekstra kemungkinan terjadi peningkatan pemasukan sebesar sekian ribu rupiah. Ya ini angka uang yang hilang tadi. Tapi kalau Mbak Mia Rose masih keteteran dan belum punya hitung-hitungan uang berapa yang hilang sih saat kita ngerasa keteteran ini, sebenarnya itu belum jadi patokan yang kuat untuk nambah karyawan. Ya, makasih Mbak. Nah, tapi kalau misalnya sudah punya catatannya, nah tinggal nanti setelah tahu, oh berarti kalau aku nambah karyawan, artinya ada kemungkinan pendapatanku nambah sekian. Nah, baru nanti setelah karyawannya datang, kita bekali dengan ilmu dan keterampilan dan keahlian supaya bisa mencapai target yang kita rencanakan tadi. Mudah-mudahan membantu ya Mbak, walaupun agak belibet ya. Nah, tapi kira-kira kalau ikut kelas belajar online 7 hari, itulah sharing-sharing yang biasanya kita bagikan ke teman-teman di kelas WhatsApp group. Dan kadang-kadang kalau diomongin gini, apalagi nada suara saya suka cepet ya, kayak susah dipahami gitu kan. Terus mungkin pas nanya lagi udah belum, tahu-tahu live-nya udah habis. Nah di kelas belajar online 7 hari teman-teman bisa nanya by WA. Itu nanti kalau dari jawabannya kayak belum puas atau belum ngerti atau ada pertanyaan tambahan, teman-teman bisa WA lagi untuk nyambung dari pertanyaan yang pertama. Jadi nggak sekedar belajar bikin kayak KBU 7 hari belajar bikin bros batu donat, artinya selama 7 hari cuma bikin bros batu donat aja ya. Tapi selama 7 hari teman-teman boleh sharing tentang seputar bikin aksesoris. Makanya yang ikut KBU 7 hari itu banyak yang sudah master-master loh guys. Jadi secara keterampilan itu udah canggih banget. Tapi mungkin di bidang pemasaran masih ada yang terhambat atau masih atau kadang-kadang ikut ya sekedar buat nambah-nambah teman aja ya, karena pas bikin-bikin di KBU 7 hari kan kayak ada grup, supporting grupnya gitu, jadi kayak bisa saling nyemangatin, saling tanya-tanya, kamu sudah di mana? Ternyata bagian ini saya, ini gimana gitu. Jadi kayak lebih seru daripada bikin harus sendirian. Nah ini dari selamat bergabung ya Mbak Rita Darmayanti, Mbak Yufi, Mbak Evan Domba, bener ya bacanya ya. Gusti Dharma, selamat bergabung. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Phoebe Collection. Assalamualaikum Mbak Kiki, udah lama nih nggak lihat bikin-bikin pagi-pagi, sekarang ganti hari ya Mbak? Wah maaf Mbak, jadi bikin pagi-pagi tetap ya hari Rabu jam 9 sampai jam 10. Tapi kalau hari ini karena kemarin Rabunya itu sebenarnya nggak tanggal merah sih, cuman karena tanggal merahnya diganti ke Rabu, akhirnya kita nggak buka toko dan bikin-bikin pagi-paginya juga ikutan libur. Terus Dimas bilang, Mama minggu ini kita belum ada upload YouTube loh Mah, nanti orang nungguin. Oh baiklah Dimas, kalau gitu Mama live ya, biar nanti materinya bisa diupload di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Ya bener-bener beruntung ya punya anak yang hobi ngingetin. Ini dari Mbak Ida, Mbak Kiki, alhamdulillah saya udah ada toko loh di Shopee dan Tokopedia. Wow keren, aku aja belum punya Mbak Ida. Udah punya sih tapi nggak dioptimasi gitu deh, jadi ya terbengkalai ya karena nggak sempat dihandle dengan baik. Nah Mbak Ida sharing lagi, tapi nih Mbak kalau sekarang mau jualan ke teman secara offline, aku suka malu, takut dibilang elek buatanku. Gimana ya Mbak cara nawarin jualanku? Ya udah Mbak Ida, kalau Shopee sama Tokopedia-nya sudah ada, caranya gampang ya. Cukup Mbak Ida selfie aja lagi pakai produknya, karena ketika ada orangnya biasanya orang lebih cenderung atau teman-teman kita lebih cenderung pengen ngomentarin kegiatan kita dan foto kita itu lagi ngapain dibanding ngomentarin produk yang kita pakai. Tapi produknya pasti kelihatan. Kayak misalnya sekarang saya lagi live ini, kan teman-teman lagi seakan-akan dengerin saya ngomong ya.
Tapi bros ini pasti terlihat terus menerus dari tadi ya kan. Dan beberapa orang mungkin lucu juga nih bros usianya karena aku punya batik yang warnanya pink muda. Kayaknya kalau dipakein itu cocok deh kayak gitu. Nah Mbak foto pakai produknya, terus dikasih link Tokopedia atau Shopee di postingan fotonya tadi. Atau Mbak bisa aja sekedar posting yang macam-macam lah ya. Atau nggak usah hard selling banget nawarin produknya. Nah, yang tertarik atau berminat pasti akan nanya ya. Tapi kalau memang dia dari awal nggak suka, dia akan lihat sepintas saja, skip dan juga tidak akan ngomentarin produknya. Tapi di sisi lain ya teman-teman, kalaupun terjadi kita ketemu teman yang ngomentarin produk kita, produk kamu jelek banget sih, down sih pasti ya. Sakit hati itu jelas. Tapi sebenarnya itu kabar baik juga buat kita. Sebab artinya masih ada banyak ruang yang harus kita lakukan untuk mengupgrade produk kita agar bisa diterima atau paling enggak menjadi lebih baik. Sehingga sebenarnya kritikan-kritikan yang kita terima itu selalu bermata dua ya. Di satu sisi ya emang nyakitin sih. Apalagi kalau ngomongnya tuh the point banget gitu ya. Terus kita bikinnya udah sepenuh hati, sampai nggak tidur, lembur, beli bahannya jauh ya dan segala macam-macamnya itu. Terus langsung dibilang, kok elek gini sih? Kamu jual harga berapa? Ada yang mau beli? Oh sedih gitu ya. Tapi di situ coba aja tanya lagi, jeleknya di mana sih gitu? Menurutmu apa yang masih kurang? Kasih tahu gitu ya. Jadi ketika kita mau menerima masukan-masukan itu dan mungkin nah nanti kalau orangnya memang bersungguh-sungguh ngasih saran pada saat dia bilang ini loh kok nggak rapi sih kawatnya keluar-keluar gitu, iya aku masih baru belajar ya, nanti tak rapikan lagi ya. Terus menurutmu apa lagi yang warnanya nih loh kok norak sih, berarti di situ kita sudah bikin catatan skill untuk ngerapiin kawat harus ditingkatkan, warna harus diupdate dengan yang lebih mungkin sesuai dengan pasarnya ya. Jadi sebenarnya semua warna itu punya kelompok penggemar masing-masing ya. Bahkan yang kelihatannya gonjreng banget atau kayaknya kalem banget itu selalu punya fansnya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita dapat saran atau kritikan, enggak harus langsung semuanya itu ditelan bulat-bulat dan bikin kita depresi ya. Ambil yang kira-kira bisa kita lakukan perbaikan, yang mana yang sepertinya harus di skip atau pura-pura nggak denger ya di skip aja. Nggak ada yang marah juga kan nggak harus ya habis dikritik kita terima kritikannya. Aduh yang terakhir nih kayaknya agak kurang membangun ya guys sarannya. Tapi teman-teman pasti tahu lah, bisa kebayang ya, kadang-kadang orang tuh ngomong kayak cuman julid aja atau sekedar ceplosan aja, nggak ada sama sekali niatan untuk membangun atau memberikan sebuah solusi penuh kebaikan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai komen sedikit merusak semangat kita untuk terus maju. Mbak, wah ini dari Mbak Ika. Wah, pesanan saya ada yang antri sampai setahun Mbak, saking untuk setiap produknya harus dibikin lama ya. Jadi maaf teman-teman, saya minum dulu ya. Jadi Mbak Ika ini custom bikin aksesoris dari lempengan tembaga dibentuk sendiri. Setiap detail dan bagiannya. Jadi kebayang dong ya, kalau produk buatannya itu lama banget selesainya. Atau untuk pengerjaannya itu benar-benar menyita waktu, tenaga, dan jam kerja yang gak sedikit. Mungkin ini pertanda saya harus berhenti ya, udah sejam. Jadi batu-batu terus. Go Mbak Ika, go, semoga tambah maju dan mudah-mudahan bisa menemukan juga ya cara mengantri atau sistem menunggu antrian yang nggak terlalu makan waktu banyak-banyak banget gitu. Karena siapa tahu kalau Mbak Ika berhasil melakukan optimasi di sebuah titik atau di mana lah ya, bisa mempercepat proses kerja dan bisa meningkatkan jumlah barang yang selesai dalam setiap
bulannya atau setiap tahunnya. Nah, ini dari Mbak Biba Halim. Selamat siang Mbak Biba. Mbak, terkait barang PO nih, bagaimana dengan proses transfer pembayaran Mbak? Apakah kita tarik pembayaran sebelum barang ready atau udah jadi baru dimintain pembayarannya? Nah, ini tergantung sih Mbak Biba pada kebijakan masing-masing toko ya. Jadi saya untuk pembayaran ini sebenarnya nggak ada yang harus gini harus gitu. Benar-benar tergantung sama masing-masing pemilik usaha sendiri mau seperti apa. Yang perlu dipertimbangkan adalah risiko ya. Apakah kalau kita buatkan dulu ada risiko tidak terbayar dan tidak jadi dibeli gitu. Kalau misalnya, iya Mbak, habis saya nggak kenal nih yang beli, orangnya juga baru pertama kali pesen di saya juga masih belum tahu alamatnya di mana, terus dan sebagainya. Intinya kita merasa mungkin aja setelah pesen orang ini nggak jadi ambil barangnya gitu ya. Nah, maka untuk pemesanan jenis ini kita bisa lakukan buat dulu invoice ya, jadi tagihan pemesanan atas nama Mbak Biba misalnya. Di kota ini, alamat rumahnya ini, yang dipesan bros, misalnya bros batu donat, harga berbuah 75.000, pesannya sebanyak 100 buah. Total orderan misalnya 100.000, kalau 75.000 kan 7,5 juta ya. 7.500.000. Terus kita diskon misalnya 20%. Jadi di diskon 1.500.000. Total pembayaran bros banyak 106 juta. Nah, terus ditulis aja di situ DP pengerjaan dilakukan setelah pembayaran selesai 50% atau sebesar 3 juta rupiah. Pembayaran bisa ditransfer ke nomor rekening ini. Mohon lampirkan bukti pembayaran melalui WA ini. Proses pengerjaan untuk 100 buah lamanya sebanyak 2 minggu. Estimasi barang selesai pada tanggal segini. Terus dituliskan juga setelah barang selesai akan dikirimkan foto seluruhan produk untuk kemudian dilunasi pada tanggal segini. Kebayang ya, jadi tem-tem pembayarannya itu sudah jelas. Kenapa? Ini sebenarnya untuk menjaga kehalalan atas transaksi yang kita lakukan. Ketika akadnya jelas, perjanjian di awalnya jelas, pelanggan itu bisa tahu hak dan kewajibannya apa, kita juga tahu tugas-tugas kita apa, lebih enak gitu. Nah, seandainya setelah disampaikan pun term yang sudah sangat jelas tersebut terjadi gagal bayar, di situ kita tulis apabila pembayaran tidak dilunasi hingga tanggal sekian, maka pemesanan dianggap batal. Atau teman-teman bisa juga tulis maka barang yang dikirimkan hanya senilai yang sudah dibayar atau sesuai kebijakannya masing-masing ya. Nah, tapi kalau misalnya, aku sih bikinnya untuk saudara-saudara aja Mbak, jadi nggak usah lah ya bikin invoice yang terlalu kaku-kaku banget, nanti malah nggak enak gitu. Itu boleh juga ya, karena kan yang paling mengenal pelanggan kita ya kita sendiri. Nah, kalau misalnya saya sendiri ya, selama saya yakin produk yang saya buat itu peminatnya tinggi, saya biasanya nggak minta DP sih. Karena kalau nggak dibeli orang ini ya paling juga yang lain nanti sudah ada yang mau beli. Tapi DP itu biasanya saya minta untuk ketika kita sebagai pembuat itu sudah di DP, mau lama-lama itu juga ini loh, sungkan loh, kayak ada kebebanan dan kepikiran gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau saya butuh DP itu sebenarnya untuk memberi pressure yang lebih tinggi kepada saya secara pribadi, bahwa barang ini ditunggu nih dan udah dibayar nih, jangan sampai nggak selesai karena itu kan akan merusak nama baik kita gitu ya sebagai pemilik usaha. Nah, mudah-mudahan Mbak Biba dari sharingnya tadi bisa ngebantu ya, jadi dan bisa menjawab pertanyaannya, dan mudah-mudahan sih di PO-PO yang selanjutnya Mbak Biba sudah lebih tahu harus menerapkan yang seperti apa ya. Ini nggak terasa sudah hampir jam 12 ya guys. Oh iya,
Selamat siang ya teman-teman yang sudah bergabung. Mbak Rita, Mbak Frinda Pamungkas, selamat siang. Ada juga, anak muda cowok, Isal Paulay, selamat siang Mas. Mbak, aku anak muda cowok ya, jadi jangan dipanggil Mbak. Tapi sekarang aku lagi fokus ke usaha aksesoris. Alhamdulillah keren banget ya. Di dunia crafter juga ada banyak crafter-crafter cowok yang di Indonesia. Mungkin bisa lihat Mas Azalea Abraham tuh bagus-bagus banget karyanya dan cowok. Biasanya sih banyak kan di Facebook tuh. Dan yang pelanggan kita sering mampir ke sini Mas Gede Tetuko itu juga cowok dan dia bikin aksesoris. Jadi sebenarnya banyak cowok-cowok tuh yang bikin aksesoris tapi tidak mau kelihatan profilnya sebagai pria karena stigma di masyarakat kalau bisnisnya aksesoris tuh cewek banget gitu ya. Padahal ketika kita misalnya berbisnis jualan, kayaknya kalau cewek semua bisa ya. Kayaknya nggak ada usaha yang cowok banget kok cewek ngerjain gitu ya. Kalau kita kayaknya bebas gitu ngerjain semua. Tapi kalau cowok tuh kayak ada stigma di masyarakat, masa cowok jualan aksesoris, padahal nggak gitu loh. Dan biasanya ya cowok-cowok kalau bikin aksesoris dia rapih ya, karena dari sisi tenaga juga lebih kuat ya, sehingga ketika pengerjaan itu umumnya dia detail-detail kecil diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Keren Mas, saya doain ya usahanya mudah-mudahan tambah laris. Mbak Frinda Pamungkas, Mbak Kiki info dong jadwal kursus offline-nya. Nah memang selama pandemi sampai bulan Oktober ini kita nggak buka kursus offline Mbak Frinda. Jadi kalau datang ke koleksi Kiki selalu ditawarinnya kursus online KBU 7 hari itu, atau bisa ikut di YouTube channel koleksi Kikinya. Nah tapi insya Allah bulan November nanti kita akan sudah mulai buka lagi kursus offline di terasnya koleksi Kiki ya. Jadi kalau teman-teman mampir ke koleksi Kiki sudah daftar dulu bisa join untuk ikut kelas-kelas offline kita. Nanti materinya akan saya share ya Mbak, kelas-kelasnya di Instagram kita. Jadi Mbak Frinda bisa pantau terus IG kita biar nggak ketinggalan beritanya. Ini dari Mbak Yulia, Mbak saya kurang pinter nih untuk buat kata-kata di IG Mbak Kiki. Oh tenang ya. Jadi kalau misalnya Mbak kata-kata di IG sebenarnya nggak by default langsung semua orang bisa sih. Saya pun yang sering jualan masih suka bingung kok nulis kata-kata apa ya. Nah, bagaimana supaya membuat kata-kata itu bisa lebih lancar? Yang pertama, bayangkan dulu siapa yang kita ajak omong. Jadi, walaupun kita nggak tahu yang baca Instagram kita itu bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, tante, nenek-nenek, atau siapa. Tapi bayangkan dulu kira-kira orang yang baca itu modelnya kayak gimana sih gitu. Dan kalau kita ketemu dia ngobrolnya kita itu gayanya kayak apa ya. Jadi gak harus yang kita tulis itu ditujukan untuk semua orang. Tujukan aja ke satu orang yang memang kita anggap paling cocok untuk toko kita. Nah setelah kita bisa bayangkan orangnya, bayangin kalau ketemu dia kita ngobrolnya apa ya. Karena kalau kita nggak bisa bayangin ngobrolnya apa, kita kadang bingung loh memulai bicaranya itu tentang apa ya. Karena kayak misalnya gelang ini aja ya, itu tuh banyak banget yang bisa dibahas, mulai dari jenis bahannya, fungsinya, dipakai kapan, dipakai kemana, cara buatnya, dan sebagainya gitu ya, terinspirasi dari apa gitu. Nah tapi kalau teman-teman sudah tahu yang diajak ngomong siapa dan biasanya kita ngobrolin apa sama mereka, insya Allah ya, akan lebih mudah menemukan ide harus ngomong apa. Nah setelah punya idenya, berikutnya latihan aja sih Mbak Lia ya. Latihan ditulis, dibaca lagi tulisannya, kayaknya masih nggak cocok, dihapus lagi, ditulis lagi, sampai kemudian ketika dilakukan berulang-ulang nanti lama-lama udah kayak hafal gitu sih. Kayak nulis WA biasa ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Mbak Listia Mega, Mbak Iga Ratnasari, Bu Ati, selamat siang Ibu, Mbak Trianjar, Mbak Selo Pernik. Aduh terima kasih banget teman-teman semua. Mudah-mudahan sharing hari ini yang cuma sejam bisa bermanfaat ya.
Nah, dan buat pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa tinggalin di komen yang nanti di postingan ini. Insya Allah nanti saya balasnya by komen ya. Ini kayak ada pertanyaan dari Mbak, bagaimana ya kalau ngasih diskon? Mbak, gimana ya caranya nyari reseller? Ini materinya panjang-panjang sih. Atau kalau misalnya pengen lebih puas, teman-teman juga bisa gabung di kelas belajar online 7 hari. Minggu ini ada kelasnya Mbak Deyi tentang bikin gelang yang bisa jadi konektor masker. Di situ kita juga bisa ngobrol dan saling sharing tentang bisnis aksesoris. Mungkin gitu dulu ya teman-teman. Wah, ini Mbak Yunita lagi makan siang. Waduh Mbak, saya lagi makan siang dengerin Mbak Kiki ngobrol, jadi berasa ini ya lagi makan siang bareng. Mungkin perlu ya kapan-kapan live lagi makan siang bareng. Oke gitu dulu, mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat, bisa mengobati kerinduan karena nggak ada bikin-bikin pagi-pagi. Dan bisa membantu usaha teman-teman untuk jadi lebih maju. Sampai ketemu minggu depan ya, dadah.